Analoginya begini teman-teman, kalau kita bisa ngumpulkan dana, operasional dana di media dakwah itu misalnya 4 juta. 1 jutanya itu untuk software bulanan, kan sayang, bisa dialokasikan untuk yang lain. Kita bisa nabung untuk nambah alat. Kalau kita bisa gunakan software gratis, kita nggak perlu keluarkan nih 1 juta untuk software, untuk langganan software. Nah, jadi sangat-sangat disayangkan kalau misalnya kita media dakwah, kita butuh dana, tapi kita malah gunakan software yang berbayar, kan sayang tuh. Jadi video ini hadir untuk kasih solusi ya ke teman-teman tim media dakwah. Semoga bisa gunakan software yang gratis karena untuk meminimalisir budget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu. Di episode kali ini mungkin sedikit berbeda dari episode sebelumnya. Saya belum pernah buat seperti ini ya. Jadi di sini sebenarnya hanya sedikit ngobrol-ngobrol ya. Kita cerita, saya sharing pengalaman tentang masih seputar editing ya. Mungkin ini berbeda dari episode sebelumnya yang saya update tutorial, berbagi tutorial. Namun di sini mungkin bukan tutorial yang dibagi tapi mungkin pengalaman. Video ini ditujukan untuk teman-teman yang berkecimpung di dalam media dakwah ya. Media dakwah. Jadi sebenarnya pembahasannya juga nggak jauh-jauh dari seputar konten kreator ya, tentang membuat konten untuk konten dakwah ya, dalam tanda kutip ya, terkhusus konten dakwah. Perkembangan media dakwah Masya Allah, atas izin Allah Masya Allah, sangat-sangat pesat ya. Jika sebelum-sebelumnya itu media dakwah itu per kota, bisa kita katakan ada Bali Mengaji, ada Media Sunnah Aceh, ada Medan Mengaji, ada Tebing Tinggi Bertauhid, ada Masya Allah Kisaran Mengaji, banyak ya. Jadi intinya per daerah ya, Masya Allah. Namun sekarang ini bahkan dalam satu kota Medan itu ada banyak media dakwah yang muncul ya, karena saya tinggal di Medan. Nah, permasalahannya adalah ya, munculnya banyak media dakwah itu adalah banyaknya muncul open donasi ya. Open donasinya itu berupa apa? Berupa alat ya, berupa alat, equipment, peralatan. Misal ya, open donasi laptop ya, kebutuhannya untuk apa? Untuk live streaming, untuk kamera untuk merekam ya, dan semisalnya. Artinya apa? Media dakwah itu butuh dana, butuh uang ya. Untuk apa? Bisa jadi untuk beli alat, bisa jadi untuk operasional internet dan semisalnya. Nah, pembahasan kita kali ini itu adalah masalah software ya, lagi-lagi masalah software. Tim media dakwah Masya Allah butuh dana. Jadi di sini mungkin saya nggak kasih dana, tapi saya kasih solusi ya. Kasih solusi buat teman-teman para editor ataupun kreator media dakwah. Teman-teman ya, kalau kita bicara tentang software ya, kita bicara tentang kreator dari media dakwah. Itu kita nggak bisa lepas dari software. Kita pasti butuh software. Nah, yang menjadi masalah adalah teman-teman saat ini banyak yang terjun berkecimpung di masalah software ya. Itu banyak dari softwarenya Adobe. Ya mungkin karena itu familiar, mungkin karena teman-teman bisanya itu gitu kan, bisanya ya softwarenya dari Adobe. Misal untuk desain poster itu mungkin menggunakan kebanyakan mungkin dari Adobe Photoshop, Illustrator mungkin kan. Dan untuk edit video itu menggunakan Adobe Premiere Pro dan juga After Effects mungkin. Nah, ini kan jadi masalah. Maaf, saya nggak katakan Premiere dan kawan-kawan ataupun Adobe Family itu nggak bagus ya. Di sini saya coba membuat permisalan seperti ini. Teman-teman, kita di awal tadi udah bahas bahwasanya media dakwah itu butuh dana. Nah, kita tahu Adobe ya itu adalah software berbayar. Dimana yang untuk single apps-nya saja kita ambil contoh mungkin After Effects ataupun Photoshop. Photoshop itu lebih kurang mungkin 150.000 ya per bulan. Tapi kan kita nggak mungkin hanya ambil single apps, kan kita butuh yang lainnya juga gitu kan. Jadi contoh After Effects itu mungkin kalau kita single apps kita bulanan itu mungkin 390-an ribu.
Ya tergantung lah kita pakai lisensi yang mana, apakah pelajar ataukah individual ya ataupun personal ataupun bisnis. Nah kalau all apps itu bisa 800.000 per bulan. Ya kita genapkan aja lah 800.000 per bulan. Ini kan jadi masalah teman-teman. Sementara kita tahu yang namanya media dakwah itu butuh dana. Tapi kalau dana kita alokasikan untuk software ini kan sayang. Ya sementara kita butuh operasional yang lain. Misalnya operasional kru, apalagi ya internet dan semisalnya. Nah jadi teman-teman, di sini kita coba sharing ya, kita kasih solusi untuk teman-teman para kreator media dakwah. Gunakanlah software gratis. Saya nggak katakan Adobe Family nggak bagus, justru karena bagusnya dialah makanya berbayar. Nah seperti itu, karena bagusnya si Adobe inilah makanya berbayar. Bagusnya di mana? User friendly. Tampilannya menarik bisa kita katakan, tampilannya itu mudah dipahami, template di mana-mana yang gratis juga yang berbayar itu banyak, tutorialnya banyak baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi di situ salah satu menangnya Adobe. Nah, teman-teman, para kreator media dakwah, kurangilah budget untuk software itu dengan menggunakan software gratis. Nah, baik itu untuk editing foto ataupun poster, terlebih editing video. Nah, teman-teman yang semoga Allah muliakan, gunakanlah software gratis, tapi bukan crack ya, bukan crack. Ya karena crack juga gratis ya. Kita bisa pakai produk Adobe tapi kita nggak bayar ya karena dibajak ya, di crack ya, dalam pemahaman lain disebut software bajakan. Nah, jadi di sini teman-teman, kita mencoba berbagi software apa saja yang memang benar-benar free dan itu kita nggak perlu bayar bulanan, bayar tahunan, ya kita tinggal download dan kita tinggal gunakan. Nah, jadi solusinya bagi teman-teman yang untuk meminimalisir dana para tim media dakwah itu gunakanlah software gratis. Ya. Kita bahas yang pertama yaitu untuk editing foto. Kita gunakan software gratis yaitu GIMP. GIMP ya, itu istilahnya versi gratisnya dari Adobe Photoshop. Secara tampilan hampir sama. Jadi teman-teman untuk mau editing manipulasi foto itu bisa gunakan GIMP. Langsung aja download di website resminya. Oke. Dan untuk vektor ya, itu teman-teman bisa download si Inkscape. Ya, Inkscape ya. Langsung aja download di website resminya. Itu gratis. Bisa langsung kita gunakan. Jadi teman-teman yang ingin gambar ya, karakter ataupun semisalnya, itu bisa di Inkscape. Dan dia basicnya vektor. Bukan berarti vektor ini gak bisa buat poster dakwah, bisa gitu. Bahkan saya kadang buat tuh gak di GIMP ya, tidak di GIMP tapi di Inkscape. Jadi dua software ini ya sebenarnya banyak lagi, ada Krita, ada banyak ya. Teman-teman yang bisa menambahkan silakan tulis di kolom komentar. Nah, itu untuk foto ya ataupun gambar. Nah, teman-teman yang editor video itu bisa gunakan yang namanya Kdenlive. Kdenlive. Langsung aja download di website resminya. Langsung aja ya. Bisa nanti cek di deskripsi ataupun kolom komentar. Jadi teman-teman, Kdenlive ini software gratis yang tanpa watermark ya, langsung tanpa watermark. Kita bisa download langsung kita gunakan. Itu Masya Allah gratis dan dia ringan. Nah, jadi teman-teman bisa langsung gunakan meskipun itu laptopnya ataupun PC-nya itu hanya yang PC biasa saja, nggak harus laptop gaming. Ada HitFilm Express ya. HitFilm itu terbagi dua, ada HitFilm Pro dan HitFilm Express. Teman-teman bisa gunakan HitFilm Express, itu gratis, langsung aja download di website resminya di fxhome.com. Secara tampilan dia seperti Adobe Premiere Pro, yang biasa gunakan Adobe Premiere Pro itu sangat-sangat mirip. Kelebihan HitFilm Express itu dia ibarat gabungan antara Adobe Premiere dengan After Effects. Kita bisa editing visual effect di sana buat animasi dan semisal, dan itu gratis teman-teman. Langsung download aja. Oke. Dan software rekomendasi lainnya ada OpenShoot, ada Shotcut. Nah, jadi teman-teman
bebas sih mau yang mana. Namun saya pribadi itu saya sering rekomendasikan dan ini berulang-ulang ya, DaVinci Resolve. Bukan karena bagusnya DaVinci Resolve, tapi karena memang kompleks ya, sangat-sangat luar biasa kompleks. Namun ini berat teman-teman. Jadi teman-teman media dakwah yang mungkin peralatannya masih biasa-biasa saja, laptopnya masih biasa-biasa saja, gunakanlah Kdenlive, OpenShoot, HitFilm Express. Kalau teman-teman media dakwah itu punya laptop yang lumayan, bisa gunakan DaVinci Resolve. Saat ini DaVinci Resolve itu udah versi 17 ya. Bahkan kita gunakan untuk keperluan dakwah tuh DaVinci Resolve 14 itu udah lebih dari cukup. Analoginya begini teman-teman. Kalau kita bisa ngumpulkan dana, operasional dana di media dakwah itu misalnya 4 juta. 1 jutanya itu untuk software bulanan kan sayang, bisa dialokasikan untuk yang lain. Kita bisa nabung untuk nambah alat. Kalau kita bisa gunakan software gratis, kita nggak perlu keluarkan nih 1 juta untuk software, untuk langganan software. Nah, jadi sangat-sangat disayangkan kalau misalnya kita media dakwah, kita butuh dana, tapi kita malah gunakan software yang berbayar, kan sayang tuh. Jadi video ini hadir untuk kasih solusi ya ke teman-teman tim media dakwah. Semoga bisa gunakan software yang gratis, karena untuk meminimalisir budget. Oke, jadi mungkin sampai di sini tuh sharing kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Share video ini teman-teman yang lain biar bisa mendapatkan manfaatnya juga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.